Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Heri Lelono, kumpulan drone murah. K6 Max Screen ya. Ini drone dengan terbaru, yaitu model terbaru, di mana drone ini harganya murah ya, di bawah 500.000, tapi sudah dilengkapi dengan remote yang sudah ada screen atau layar ya. Nah, hari ini saya akan coba membahas drone K6 Max Screen ini, yaitu di kelebihan dan kekurangannya ya. Harganya sekitar 400 ribuan, 470 ribuan, mungkin bisa naik turun ya. Yang kita dapatkan sih ada tas dan ada dus ya. Terus kalau menurut saya dari segi harga ini termasuk murah lah ya, 400.000, tapi sudah dapat paket yang menarik ya. Selain dari segi kemasan, kita juga mendapatkan drone yang sudah lengkap ya. Dari segi fiturnya ini sudah lengkap ya. Dari segi yang pertama, fitur yang ada di drone K6 Max Screen ini udah ada sensor anti nabrak, ada brushless, kamera sudah ESC, optical flow, dan sudah lengkap semua ya. Untuk ukuran drone murah ini yang versi terlengkap ya, seperti itu ya fitur-fiturnya. Oke, terus selain itu di drone ini juga sudah dilengkapi dengan remote yang menarik banget nih ya, dengan ukuran yang besar. Sudah dilengkapi dengan screen atau layar untuk melihat langsung hasil kamera dari drone ya. Nah, itu menurut saya kelebihannya ya, dari murah tapi sudah dilengkapi dengan fitur dan remote yang keren ya. Dan kira-kira di drone K6 Max ini ada kekurangan nggak? Nah, kita bahas hari ini ya. Oke, saya hidupkan dulu drone-nya. Oke, kita bahas sambil nanti saya terbangkan ya. Oke, ini powernya. Oke, respon seperti itu. Terus saya hidupkan remote-nya. Ini langsung terhubung ya, jadi nggak usah dibinding lagi, tinggal dikalibrasi aja teman. Nih, kalibrasinya tarik tuas kiri kanan ke luar ya, bawah. Tapi kalau ke dalam arming atau ngidupin ya, matiin. Oke, untuk mengkoneksikan layar ini dengan kamera yang ada di drone, tinggal hidupin aja nih teman-teman. Oke, keren ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia, ini sudah terkoneksi. Oke, ini termasuk suatu hal yang menarik ya, nggak usah ribet-ribet, kita mengkoneksikan kayak kita ke wifi ya. Terus ini juga bisa menggunakan handphone ya, untuk koneksi kamera dari ini ke handphone juga bisa, jadi ada dua pilihan. Kita terbangkan ya, ini mau hujan kayaknya. Oke, kita langsung coba terbangkan drone K6 Max ya. Auto take off, ini dia. Oke, kita bahas fiturnya dulu ya. Kelebihan dan kekurangan yang ada di fitur dari K6 Max ini. Yang pertama, oke, saya turunkan dulu. Oke, ini yang pertama, dia punya optical flow. Ini anginnya lumayan kenceng ya teman-teman. Dia punya optical flow, dan optical flow-nya kalau menurut saya sih sudah cukup lumayan bisa diandalkan ya. Ini cuma agak kencang, jadi dia agak sedikit bergeser ya. Oke, untuk optical flow-nya drone K6 Max ini bisa diandalkan ya teman. Tuh, stabil ya. Oke, ya ini cocok untuk pemula. Kemudian juga dinamonya sudah brushless, dia punya power yang bisa diandalkan kalau misalkan diterbangkan dengan kondisi angin. Sensornya juga kemarin sudah saya coba, berfungsi dengan baik. Oke ya. Dari segi fitur dia oke lah ya. Saya nonaktifkan sensornya, saya nggak usah terlalu bahas banyak fiturnya. Cuma satu kelemahan fitur di drone K6 Max Screen ini, yaitu ESC-nya, electric system yang ada di kameranya ini nggak maksimal. Nih lihat, dia susah banget pergerakan kamera naik turunnya ya. Tuh, nggak bergerak bahkan ya, padahal ini dari awal beli ya agak sedikit tersendat-sendat, bahkan hari ini nggak bergerak sama sekali. Oke,
Ya, jadi di ESC-nya nggak berfungsi dengan maksimal tuh, nggak bergerak sama sekali bahkan ya, hanya sedikit dan tersendat-sendat ya. Ini mungkin sedikit kekurangan dari K6 Max. Oke, kemudian untuk fitur yang lainnya sih nggak ada masalah ya, hanya ESC-nya aja. Oke, dan di drone K6 Max ini juga ini punya fitur yang bagus. Saya naikkan dulu ya. Kalau misalkan dia hilang sinyal, saya matiin. Saya putar sini dulu. Saya matiin remote-nya. Oke. Kita tunggu responnya. Dia akan turun, saya hidupin lagi. Oke, dia akan turun dan pada saat dihidupkan lagi dia langsung terkoneksi lagi ya. Jadi termasuk aman untuk pemula. Kalau misalkan terbang kehilangan sinyal, dia akan turun secara otomatis. Untuk powernya sendiri kita coba. Ini speed 1. Oke, agak sedikit kencang anginnya, saya harus menggunakan speed 2 ya. Oke, speed 2. Ini anginnya lumayan kencang nih teman-teman. Speed 3. Tapi saya masih berani melakukan manuver ya, karena dia punya power yang cukup lumayan bisa diandalkan karena sudah brushless. Oke, cukup lah ya. Untuk speednya aman ya. Saya turunkan dulu. Oke. Selebihnya untuk K6 itu nggak ada masalah ya. Semua fitur oke. Tadi hanya satu catatan yang menurut saya agak sedikit minus di K6 ini, yaitu di electric system, di bagian kamera depannya ya. Nah, untuk hasil real time-nya nih. Ini teman-teman bisa lihat langsung di handphone saya. Kamera ya, real time. Ini teman-teman bisa lihat langsung. Nah, cuma kemarin ada catatan di kameranya waktu saya coba terbangkan tinggi jauh sana. Kameranya putus-putus dan hasil video dari hasil record yang ada di memori ini, saya naikkan sedikit. Itu hasilnya putus-putus ya, bukan satu video full ya, tapi putus-putus berapa detik dia putus-putus jadi video yang terputus-putus. Ya mungkin karena faktor dari koneksinya ya, jadi koneksi antara remote sama drone itu terputus, akhirnya yang diterima di memorinya itu juga terputus-putus. Oke ya, itu sedikit catatan. Nah, hari ini saya coba sambil membuktikan kira-kira kalau drone ini saya menggunakan kamera yang di handphone ya, kira-kira seperti apa, apakah sama. Kita coba ya langsung ya untuk hasil kameranya ya, langsung turunkan aja auto landing. Oke, kita tangkap. Oke, kita coba langsung merecord hasil kameranya menggunakan handphone ya, tanpa menggunakan remote. Oke, yuk. Oke, kesimpulannya ini saya agak sedikit cepat karena ini udah mau hujan teman-teman. Saya nerbangin sekitar jam 4:30 dan mau hujan. Tapi saya sudah bisa menyimpulkan ya, artinya karena sudah beberapa kali menerbangkan drone K6 Max Screen ini ya. Jadi gini,
Untuk hasil kameranya ternyata ya memang sama sih, nggak ada masalah mau pakai handphone atau pakai screen yang ada di remote. Cuma ada sedikit catatan. Kemarin saya waktu merecord dengan terbang yang cukup lumayan jauh, hasilnya di sini saya kurang fokus ya, dan saya lebih fokus ke drone, dan ternyata pada saat diambil filenya di memory card ini ternyata hasil videonya putus-putus ya, sekitar beberapa detik putus ya. Kalau di screen yang ada di remote ya. Nah, tadi saya coba menggunakan handphone. Nah, dan ternyata sih intinya kalau memang dia sinyalnya nggak bagus, di handphone pun sama terputus ya. Cuma akan lebih terlihat ya. Terlihat delay gitu ya. Hasil kameranya agak sedikit mendelay. Ya, artinya mungkin ya sedikit catatan untuk jangkauan ininya, wifi untuk kameranya nggak terlalu jauh lah teman-teman ya. Jadi saya coba pakai remote ataupun yang di handphone, artinya kalau di ini putus-putus bentuk videonya, kalau di sini agak sedikit delay ya, delay karena pengaruh dari sinyal. Tapi kalau misalkan terbang nggak terlalu jauh sih oke-oke aja, aman-aman aja, mau pakai remote ataupun pakai handphone ya. Nah, itu aja saya kira untuk catatan saya. Artinya ada kelebihan dan kekurangan ya, tapi kalau menurut saya kekurangannya sih masih normal lah ya, nggak terlalu ini banget. Mungkin di ISC nya aja yang agak sedikit kurang ya. Tapi saya nggak tahu nih, pertama beli pun ya agak sedikit memang tersendat ya, nggak full sampai bawah, hanya beberapa ini aja. Dan ya mungkin itu sedikit catatan ya dari hasil kamera. Jadi jangkauan frekuensi kameranya nggak terlalu jauh, akhirnya ke hasil videonya sering putus-putus, sama ISC-nya kurang aktif, kurang efektif ya, kurang maksimal fungsinya. Tapi selebihnya oke, semua berfungsi dengan baik ya, fitur yang lainnya juga oke ya. Dan menurut saya sih masih layak untuk dikoleksi ya. Saya kira itu aja untuk hari ini, drone K6 Max Screen ya, keren sih kalau menurut saya, dengan sedikit catatan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.